Jadi kita bahas ini tentang maknawiyah ya, alif lam mim misalnya. Alif lam mim. Lah kenapa alif lam mim nih? Ya kan? Yang kita pecahkan satu-satu huruf nih. Alif itu maknawiyahnya adalah a dan lif. Artinya a itu adalah kun, lif itu adalah fayakun. Maknawiyahnya alif itu artinya asal usul, terbentuknya segala sesuatu. Lalu ada lam. Lam itu kalau kita lihat manuskrip ya, lam itu menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah alifnya, yang kedua adalah badan ba-nya, itu alam semesta. Nah, artinya kenapa harus alif dulu? Karena menjelaskan kekuasaan ataupun alam semesta ini tak bisa melepaskan diri daripada asal usul. Adanya asal usul artinya dia diciptakan. Semua dibentuk dari partikel-partikelnya, bagaimana kejadiannya. Maka ada alif, adanya jadinya lam. Ada dua hal bentuk di situ menyatakannya alif dan badan ba. Lalu terkenal dengan lam, dan lam itu menyatakan dengung. Ternyata proses terjadinya sesuatu pembentukan dan diatur dan diikat dalam pembentukannya, dalam fungsinya, dalam bentuknya, itu diikat dengan dengung itu sendiri. Dengung ini bahagian adalah frekuensi. Artinya tak ada satupun yang diciptakan Allah tuh yang tidak memiliki frekuensi. Itu maksudnya. Karena semuanya ada frekuensinya. Lalu sebut dengan mim. Mim. Nah, mim ini kan bukan sekedar. Jadi kalau lam itu arti segala sesuatu dalam semesta ini frekuensi. Mim itu arti semuanya, mengikat semuanya, terkunci. Mim dengan frekuensi yang sama. Awalnya dengan frekuensi yang sama, diikat dengan satu frekuensi yang sama. Dan ini berlaku pada semua makhluk dan seluruh semesta. Makanya alif lam mim ini ada 7 kali. Dia menjelaskan tentang 7 lapisan semesta alam, 7 lapisan dalam diri kita, kulit kita, 7 lapisan pendengaran, 7 lapis pandangan, 7 lapis penciuman, 7 lapis perasa kita. Dan tidak satu pun setiap lapisan itu yang luput daripada frekuensi. Memang memiliki frekuensi yang berbeda, namun pada intinya dasar awalnya frekuensi itu diikat dengan frekuensi yang sama. Itulah maknanya kenapa dikatakan di atas mim itu adanya sabdu. Sabdu itu sempurna, penyempurna atau kesempurnaan. Kesempurnaan segala sesuatu itu artinya semuanya diikat dengan satu frekuensi, satu signal yang sama. Alam bicara tentang alam semesta yang dibentuk, yang diikat dengan dengung, ya. Dia dengan dengung yang masing-masing berbentuk dengan frekuensi yang berbeda, menghasilkan bentuk yang berbeda, menghasilkan dengan fungsi yang berbeda. Namun pada intinya mim menjelaskan bahwa semuanya itu berawal dengan satu frekuensi yang sama, atau bahasanya atau bahasa awalnya dengan asal usul yang sama. Nah, yang saling menyatakan artinya mim itu menyatakan lam, sedangkan lam itu menyatakan alif. Artinya ada hukum bolak-balik. Ngerti enggak hukum bolak-balik? Oh iya. Artinya bagaimana terciptanya terbentuk sesuatu hingga di luar nyata, di luar hingga ada di dalam, karena juga menyatakan bagaimana terjadi sesuatu untuk menunjukkan, menyatakan awal kejadian. Artinya segala sesuatu itu terbentuk, tercipta, bukan ada dengan sendiri, tapi diciptakan. Maka kita sebut alif lam mim. Oh iya. Coba perhatikan ya, alif ambusan kan, artinya menyatakan bagaimana terbentuknya kehidupan. Lam lidah lekat lepas, lalu bibir mengatup.
Artinya ada frekuensi yang berbeda luar dan dalam. Lalu diikat dengan dengung, artinya melepaskan sesuatu yang di dalam, lalu menutup sesuatu yang di luar. Lalu jika udah tertutup mulut tuh, yang muncul dengung. Dengung ini menyatakan ada di dalam yang tersembunyi. Dia mim ini menjelaskan apa sih yang tersembunyi ini. Nah, tadi kan kita tahu nih, lam kan, mulut mengatup, tapi ada dengung. Sedangkan mim ini menjelaskan dengung ini apa, maksudnya yang tersembunyi ini apa, yang di dalam, artinya mengungkap segala sesuatu yang tersembunyi. Tentang edarnya matahari, tentang edarnya galaksi, tentang edarnya bagaimana beredarnya bulan mengitari bumi dan bumi mengitari matahari. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana semuanya bisa beredar dengan edarnya masing-masing hingga tidak saling bertabrakan? Apa yang mengaturnya? Apa yang mengikatnya? Pernah nak mereka pikir bahwa semua semesta alam ini tidak satu pun yang luput dari dengung atau frekuensi? Kalau kita bahasa sekarang ini frekuensi. Dalam diri kita punya frekuensi berbeda. Mata frekuensinya tak sama dengan telinga. Nah, maka dijawab Allah, alif lam mim. Alif lam mim ini juga menjelaskan nanti menjawab tentang alif lam ra. Untuk apa alif lam mim? Untuk apa alif lam ra? Perbedaannya nyata. Alif lam mim itu menjelaskan tadi itu tentang rahasianya. Ya. Bagaimana segala sesuatu terbentuk dari dalam, ya kan? Dan setelah terbentuknya dari dalam tu nyata zahir di luar, lalu bagaimana yang diikat di luar tu dari dalam lagi? Apa yang tersembunyi di dalam? Apa yang sebenar-benar nyata yang kita yang tersembunyi tadi? Tapi nyata kan ada. Tersembunyi dia. Nyata. Tapi dijawab. Mim menjelaskannya. Apa sih dengung dalam lam tu? Mim. Sikit je dibukanya. Mim. Ya. Sikit ya. Lalu dilanjutkan lagi. Alif lam ra. Alif lam ni sama. Namun sini menjelaskan fungsi. Fungsi itu adalah perbuatan. Bisa dikatakan berbuat tak kalau tanpa fungsi? Bisa dikatakan berfungsi kalau tadi tak berbuat? Tidak bisa. Ternyata fungsi itu adalah perbuatan. Maka dikatakan situ adalah ra, itu fitrah atau perbuatan yang ditetapkan langsung. Ternyata perbuatan itu terjadi karena adanya frekuensi. Lam roh. Maka roh itu mengatakan alif. Lam roh. Tidak akan bisa ada perbuatan, tidak akan ada energi kalau memang tidak ada frekuensi atau dengung tadi ini. Nah, itu kita buktikan bahwa semuanya itu berdengung. Walaupun dengung mata tak sama dengung telinga, namun punya asal usul dengung bersumber dari dengung yang sama. Baru kita akan membahas tentang alif lam mim ra. Ini menjelaskan tentang alif lam mim, tentang alif lam ra. Dan ternyata segala fungsi dan segala bentuk itu tidak akan mungkin bertukar. Ya. Alif lam mim ra. Tidak akan mungkin bertukar. Bagaimana? Karena muncul ra itu setelah mim yang ada sabdu. Nah, ini bicara tentang fungsi. Tadi kan cerita tentang bagaimana segala sesuatu itu adanya energi. Jadi jawaban energi, menjelaskan tentang energi itu pada alif lam ra. Tapi kalau menjelaskan tentang segala yang difungsikan di dalam energi itu adalah alif lam mim ra. Maka saya katakan, jangankan kita, bahkan pohon tu tak pernah mengajarkan daun untuk menangkap sinar matahari, dan tidak pernah mengajarkan akarnya untuk mencari makanan. Tidak pernah. Sama dengan kita, kalau tak percaya kita ukur. Kita tak pernah ajarkan tangan untuk berbuat, kaki untuk berjalan.
Tak pernah pula saya mengajarkan telinga ini untuk mendengar atau mata ini untuk memandang, hidung ini untuk mencium. Karena saya telah menerima segala sesuatu yang sedia. Sempurna. Dan ini tak mungkin bertukar. Nah, kenapa dia nak akan mungkin bertukar dengan fungsinya? Karena ada mim yang disabdukan, telah disempurnakan atasnya. Ya, atas segala sesuatu yang dari dengung di dalam segala sesuatu. Nah, atau dari sumber, dari sumber awal, dari asal usul terjadinya segala sesuatu dengung. Dan mim itu menjelaskan tentang dengung hingga terjadinya segala fungsi. Saya pun tak pernah mengajarkan mata nih. Mata, aku ajarkan kau mandang. Tidak, tapi mata ni ngajari saya untuk mengenali segala sesuatu dalam pandangan. Ingat, saya tidak pernah mengajari mata, tapi mata lah yang ngajari saya. Baik jahat. Ini bukti bahwasanya Allah yang telah menuntun atau memberikan manusia segala petunjuk. Begitu pula, saya tak pernah mengajarkan telinga saya untuk mendengar, tapi faktanya telinga saya lah yang ngajari saya untuk mengenali segala pendengaran. Inilah maksud dengan kalimat alif lam mim ra. Dan ini boleh dibuktikan. Benar enggak nih? Silakan kita buktikan. Maka dia tersusun dengan serapi-rapinya. Kalau alif lam mim ra itu dah menjawab, lalu bagaimana dengan alif lam mim sad? Nah, disinilah kita telah dituntun setelah adanya sedia atas energi, sedia atas segala bentuk, sedia atas segala fungsi, benar? Dan kita tak pernah membuatnya, kita pula tidak pernah mengajarinya, namun kita pula yang diberikan pengajaran atas segala apa yang telah difungsikan. Dan Sod mengajar kita kembali, Sod mengajar kita kembali kepada yang menciptakannya, mendatangkannya segala sesuatu, atau jalan kembali untuk kembali kepada yang mendatangkan segala sesuatu. Maka Sod itu uniknya dia itu punya grade 3. Grade 3 itu arti jalurnya. Itu kan arti saling menyatakan. Maka mengatakan hukum bolak-balik lagi sama dengan alif lam mim. Hukum bolak-balik. Asal usul. Nah, Sod itu ada di dalam dengung. Karena dengung itu, inti dalam dengung itu menyatakan Sod. Maka Sod itu umpama lubang jarum. Benar kata Allah, tidak akan mereka beriman orang-orang kafir itu sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Benar. Sod itu tidak akan pernah kau temukan kalau engkau tidak pernah paham dengan atau tidak menemukan inti dengung yang sebenar-benarnya. Karena Sod itu berada dalam inti dengung itu sendiri. Kenapa saya katakan inti dengung? Kenapa saya katakan inti frekuensi atau frekuensi awal? Karena dalam mim itu ada sabdu. Nah, karena Sod itu pasti menyatakan kesempurnaan dengung awal. Yang mana dengung awal itu tidak melepaskan diri pada lam. Karena ada hubungan kita dengan partikel alam, partikel semesta alam, dan segala sesuatu apa yang ada dalam alam ini ada dalam diri kita. Nah, karena semuanya punya asal usul yang sama, yaitu alif, yaitu a dan lif, yaitu kun dan fayakun. Maka tersebutlah alif lam mim sad. Nah, macam mana? Kita ambil 4 dulu nih. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam mim sad. Macam mana, Bang? Jadi kita bahas kelanjutan dari yang waktu itu tentang alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam mim sad. Dah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kaf ha ya ain sad.
Jadi dia ada 5 huruf tuh. Ada 5 huruf kan? Nah, perhatikan. Sekarang kita mau perhatikan apa kaf haya ain sod nih. Kita perhatikan kaf. Kaf itu pertama bentuknya. Bentuknya nyambung, jadi menzahirkan dalam bentuk secara harfiah yaitu amzah. Jadi artinya bahasa tafsir yang sebenarnya dalam bentuk kaf yang bentuk besar ini adalah kemutlakan. Sedangkan kaf itu berdasarkan maksudnya adalah kehidupan. Mutlak atas hidup. Kaf mutlak atas diberikannya kehidupan, atau mutlaknya atas kehidupan. Yang menghubungkan kepada hak. Sebenarnya maksud daripada hak itu ialah kalbi. Yang mana kalbi itu atasnya adalah alif. Maknanya kalbi itu langsung sebagai penghubung dalam kekuasaan yang menghubungkan atas unsur ataupun asal usul. Pada unsur asal usul mutlak kaf atas hidup yang dihubungkan kepada kalbi yang langsung kepada asal usul. Jadi kalbi ini kan pemutus sebenarnya, juga dia sebagai penghubung atau jalan yang menghubungkan kepada asal usul. Apa sih asal usul yang dihubungkan? Maka hak itu menyatakan iya, yang mana ia juga mengatakan alif. Dan memang benar, yaitu adalah maksudnya ia adalah kekal. Ia menyatakan alif, hak juga menyatakan alif. Karena kekal itu punya asal usul. Hak sebutannya juga a, ia juga sebutannya menyatakan a. Jadi menyatakan langsung. Beda dengan ain. Sedangkan dia itu sudah menyatakan ain, tapi ain ini menyatakan ilmu. Ilmu yang terhubung, atau pengetahuan, atau fungsi. Karena ain di sini ini bukan ain yang baku, tapi ain yang menjadi penghubung, udah menjadi yang terangkai atau terhubung dalam bentuk yang berbeda. Maka maknawiyahnya adalah ilmu dan fungsi. Yang mana fungsi itu adalah ilmu, yang mana ilmu adalah fungsi yang saling berkaitan. Sedangkan ilmu itu adanya daripada kekal, yang mana kekal itu terhubung kepada kalbi, yang mana kalbi itu dimutlakkan atas kaf itu kemutlakan hidup. Dan selanjutnya adalah ilmu dan fungsi yang terhubung pada sod. Dan sod ini menghimpun semua yang ada pada ain, pada ya, pada ha, pada kaf. Maka kaf haya ain sod artinya dibuka dengan kemutlakan, maka semua menjadi mutlak. Maka syaratnya untuk memasuki sod tadi itu dia harus paham dengan segala fungsi dan ilmu. Setiap ilmu berkaitan dengan segala fungsi, dan segala fungsi itu berkaitan dengan ilmu. Di dalam ilmu dan fungsi terhubung kepada kekal, yang mana kekal itu terhubung kepada kalbi, yang mana kalbi itu terhubung kepada kemutlakan kehidupan. Itu maknanya kaf haya ain sod. Maka wajar kalau ini ditempatkan di surah Maryam. Jadi untuk memasuki dimensi atau untuk terhubung atau memasuki langsung kepada asal usul
kepada lubang shad, berarti kan syarat dengan mutlak lebih dahulu. Mutlak ni maknawiyahnya adalah kekal. Maknawiyahnya adalah mutlak ni arti tidak rubah. Kaf, mutlaknya kehidupan. Hidup yang sebenar-benar tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan sifat-sifat hidup. Beda. Maka di sinilah kita diajarkan Furqan untuk membedakan mana sifat kehidupan, mana hidup yang sebenar-benarnya, yang mutlak. Selanjutnya baru kita bicara Toha. Toha, kita nak bicara tentang apa ya, maknawiyah dalam bahasa Arabik. Namun masalahnya adalah toh dalam isyarat, isyarah. Toh lepas daripada lidah, lidah yang melekat tadi ni, lalu jahirnya ada dengungan, toh. Manawiyannya adalah yang melepaskan segala sesuatu, tapi langsung kepada yang menciptakan, yang menguasai sesuatu, toh. Artinya sesuatu itulah sebagai batasan. Agar tidak terbatas, maka tanggalkan sesuatu untuk menuju kepada pemilik segala sesuatu. Itu syarat. Sedangkan hanya itu adalah hanya Allah. Yang mana semua kedua ni tadi ni sama-sama simbolnya alif. To di atasnya alif, ha di atasnya alif. Ha itu artinya bicara hidup yang langsung. Jadi hidup yang langsung itu adalah milik Allah. Karena kehidupan itu langsung daripada Allah. Jadi untuk sampai kepada Allah melalui kepala shad, yaitu to tadi ni, yang ada dalam to itu adalah alif. Artinya di saat kita ingin langsung kepada Allah, maka harus menanggalkan segala sesuatu. Jadi ini adalah pilihan. Kalau masih dengan sesuatu, ia tetap terhubung pada sesuatu. Tapi kalau kepada yang menciptakan sesuatu, maka harus menanggalkan segala sesuatu. Sedangkan hak itu untuk bicara tentang kehidupan. Artinya apabila seseorang menuju kepada Allah atau menuju kepada yang menciptakan segala sesuatu atau sumber atas segala sesuatu, maka dia akan memahami hidup yang langsung daripada Allah. Tuh, Toha. Dilanjutkan kan To, Sin, Mim. To, Sin, Mim. Okey, kita pahami ini dengan isyarahnya lagi. To, lidah melekat lepas dari la lalu disambut dengan dengung. Sin hembusan, ya kan? Lalu lidah melekat. Okey. Lalu adanya dengung. Sin. Benar? Mim ini langsung dengan dengung. Mim. Di saat dia masih mengatup dengung, lalu membuka berdengung, lalu menutup berdengung. Artinya dengung tetap satu hal dari dalam, hanya menjadi berubah di saat dia keluar, di saat dia mengatup, kemudian membuka, kemudian mengatup. Lalu mim diberikan tanda sabdu. Sama to tadi itu, artinya langsung kepada Allah. Langsung kepada yang menciptakan segala sesuatu. Langsung kepada yang berkuasa atas segala sesuatu. Mana wiyah pada sin penghubung. Artinya akan terhubunglah engkau atau terhubungnya segala sesuatu, makhluk beserta segala sesuatu alam. Alam ini terdiri menjadi dua bagian, nyata dan ghaib. Begitu pula dalam diri kita ada dua hal tadi ni, yaitu nyata dan ghaib. Sin, bukan san, bukan sun, tapi sin. Sedangkan to itu nyata, atau artinya adalah yang sebenar-benarnya, senyata-nyatanya. Sedangkan sin itu adalah penghubung. Maka terjawablah kenapa kita terhubung.
antara diri kita yang nyata dan yang gaib. Begitu pula dengan alam beserta isinya. Lalu mim. Apa yang dihubungkan mim tu? Mim, yaitu sumber. Sumber di dalam alam, sumber di dalam diri. Karena apa yang ada dalam di dalam alam ada di dalam diri. Satu unsur yang sama, satu sumber yang sama. Lalu dikatakan kenapa ada sabdu? Karena kesempurnaan. Karena sumberlah yang sempurna. Jadi apa yang dalam mim dalam diri kita, begitu pula mim di dalam alam semesta ni, atau bahasanya di seluruh tempat, di seluruh semesta alam. Jadi maksudnya adalah to sin mim, artinya pertama daripada Allah. Jadi segala sesuatu yang terkandung di dalam segala sesuatu itu terkandung, atau yang terkandung di dalam segala sesuatu kepada Allah, atau tidak melepaskan kekuasaan sesuatu daripada Allah. Artinya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Apa sih sesuatu itu? Seluruh semesta alam, nyata dan gaib. Lalu pada mim, dialah artinya dialah yang menjadi sumber terbentuknya atau terikatnya segala sesuatu. Nah, ini baru kita ngerti. Jadi kaf ha ya ain sad to ha to sin mim. Nah. Lalu makna dengan to sin ni apa? To sin ini sama sih, cuman agak berbeda sedikit. To maknawiannya tadi saya jelaskan. Segala sesuatu itu bersumber kepada Allah atau kekuasaan Allah. Yang mana sin itu menyatakan alam semesta. Nyata gaib dalam satu alam. Artinya di dalam satu kesatuan itu terdiri dari dua hal yang berbeda, yaitu nyata dan gaib. Sin. Maka disifatnya penghubung. Dalam diri kita, dalam pandangan kita, dalam gerak dan diam kita, yang terlihat zahir ni ada, nyata, semuanya bersumber daripada yang gaib. Akal fikiran kita gaib, rasa kita gaib, pandangan kita ni gaib sebenarnya. Atau bahasanya adalah yang memfungsikan alat pandangan. Kita diajarkan mengenali dengan pandangan. Karena pandangan bukanlah kita yang memfungsikan, tapi difungsikan. Nah, begitulah pandangan dalam alam yang kita kenali. Alam adalah alam pandangan, alam pendengaran, alam fikiran, yang berkaitan dengan alam dunia, ya, alam perasaan, dan semuanya itu dijelaskan dengan tausin. Baru dijelaskan lagi dengan yasin. Nah, ini berbeda. Ya itu artinya kekal, yang dikekalkan. Allah artinya Allah lah yang mengekalkan. Dan kekal itu diciptakan Allah. Allah tidak membutuhkan kekal, Allah tidak membutuhkan fana, tapi Allah lah yang menciptakan kekal dan fana. Sehingga dikatakan iya di atasnya alif, mengatakan bahwa kekal itu adalah kekuasaan Allah. Allah lah yang menciptakan kekal. Ingat, kekal itu diciptakan. Sehingga Allah itu laisa kamitslihi syai'un, yang tidak membutuhkan kekal ataupun fana, yang tidak membutuhkan ada dan tiada. Karena Allah lah yang mengadakan, Allah pula yang menetapkan segala sesuatu tiada. Nah, bicara sin ini bicara tentang tadi sama, yaitu nyata dan gaib dalam satu alam. Artinya bagaimana nyatanya yang gaib, begitu pula nyata yang kekal. Nah, ini tergantung dari segala sesuatunya yang hidup, segala sesuatunya yang ada di dalam dirinya. Kalau dirinya sadar kepada Allah yang berkuasa atas segala yang kekal, dan dia langsung kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka kekallah nyata dan gaib dalam dirinya. Maupun begitu pula yang berkaitan dengan alam. Maka kalimatnya Yasin, Yasin. Baru kita bicara tentang lubang jarum, yaitu Sod. Artinya seluruh alam,
seluruh alam beserta makhluknya. Itu semuanya adalah jalan. Dan tak ada satu pun yang tak terhubung. Artinya seluruh segala sesuatu, mau di alam manapun, mau dengan diri macam mana pun, di dalam dirinya adalah sumber yang sama, yang akan terhubung. Di dalam alam ni adalah jalan. Dimanapun, di arah manapun, engkau akan menuju jalan yang, atau langsung, atau ke jalan kembalinya yang sama. Artinya Allah dalam kalimat Shad itu menjelaskan, tidak ada satu pun yang Allah ciptakan yang tidak ada maksudnya, atau tiada yang sia-sia. Semuanya punya tujuan, semuanya punya maksud yang sama daripada Allah. Jalan pintas yang sama. Barulah tentang Hamim. Ha ini bicara hidup, hayat, atau bicara tentang yang dikokohkan tulang menulang dan dada ni. Artinya ha ini dalam Hamim ini, ha adalah badan atau jasad yang dihidupkan. Yang dihidupkan oleh mim. Artinya ha itu artinya dia dalam kekuasaan Allah, dalam kekuasaan. Tegaknya tulang menulang, ya enggak? Ha, lalu diberikan kehidupan, dia tegak berdiri. Bagaimana yang bisa menegakkan tulang menulang ni? Karena bicara ha ni. Lalu mim yang di dalam, yang hidup di dalam. Yang hidup di dalam, yang diberikan kehidupan di dalam yang langsung, inilah yang akan menghidupkan, atau yang berkaitan dengan barang di luar. Itu Hamim. Sampai di sini macam mana, Wan? Wan, Paman? Ya bang, ya bang. Bagaimana Paman? Kap tadi itu apa bang? Hamim. Kap. Kap haya. Kapnya. Kaf ha ya ain shad. Kaf itu mutlak, artinya kemutlakan secara nyata, secara menyeluruh. Artinya segala sesuatu itu mutlak atas kehidupan, atau kehidupan yang dimutlakkan. Ha artinya kalbi, yang terhubung pada kalbi. Karena kalbi itu ada alif, artinya dalam kekuasaan Allah. Ya, ada alif di atasnya, artinya kekuasaan Allah juga kekal tadi nih. Bagaimana Paman?